Proses evakuasi 75 pendaki korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat telah resmi dihentikan. 23 jenazah korban meninggal pun telah diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi pada saat erupsi terjadi dan bagaimana kondisi terkini para korban yang selamat, kita telah terhubung dengan Benget Hasiholan Mare-Mare, salah satu pendaki Merapi yang selamat melalui sambungan Zoom, disapa dengan Bebe. Mas Bebe, selamat siang. Ya, selamat siang, Bang. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Bebe. Mas Bebe bisa diceritakan pada saat erupsi pada pukul 14.54 WIB itu, Mas Bebe ada di mana posisinya? Jadi kalau pas letusan itu terjadi, kami itu udah perjalanan dari pintu angin ke arah Paninjauan, Bang. Mhm. Itu posisinya berada di kaki gunung atau masih di puncak itu Mas Bebe? Itu di bawah Cadas tempat ngecamp. Itu udah arah jalan pulang, tapi itu masih dekat sama puncaknya, Bang. Oh, masih dekat. Kurang lebih berapa kilometer? Ada ukurannya nggak? Kalau berapa kilometernya mungkin sekitar 1 kilo lebih gitulah, Bang. Oke, bisa diceritakan Mas Tapi Bebe pada itu saat kan erupsi itu perjalanan jauh. suasananya seperti apa sih di kondisi Mas Bebe pada saat berada di Gunung Merapi itu? Kebetulan kan kalau saya di rombongan itu ada bersepuluh, Bang, dari Ya. mahasiswa pecinta alam Mapel Batara Fakultas Hukum Universitas Riau. Nah, kami dari bersepuluh ini terpisah ke 3 kelompok kecil waktu perjalanan turun. Kebetulan saya dengan dua lagi adik saya di depan, kami paling depan. Nah, jadi pas erupsi itu terjadi, tiba-tiba kami mendengar kayak pas lagi jalan asik ada suara kayak suara petir. Nah, pada saat suara petir ini, adik-adik saya langsung bilang, "Bang, ada petir." Lalu yang satu lagi nyahut kayak suara helikopter karena angin tiba-tiba kencang kan, Bang. Nah, itu tapi saya terdiam karena saya merasa itu bukan suara petir. Lalu saya dengarkan lagi suaranya itu sangat sakit di telinga. Lalu akhirnya saya bilang sama adik-adik saya, "Ini erupsi bukan suara petir, ayo lari cepat," gitu. Nah, setelah itu agak kami berlari nggak sampai 1 menit, tiba-tiba suaranya kayak suara meledak, gede banget suaranya. Setelah suara meledak itu tiba-tiba hujan batunya gede-gede banget. Mhm. Ada abu vulkanik, ada hujan batu, bagaimana Mas Bebe bisa menyelamatkan diri dengan kondisi seperti itu? Nah, kalau di saya bertiga yang paling depan ini, adik-adik saya sempat kepikiran dengan rombongan kami yang di belakang, mereka ingin mengatakan, "Kita berhenti, kita tunggu yang lain." Namun saya bilang, "Tidak, nggak boleh gitu, kita harus selamatkan diri dulu, baru kita bisa menyelamatkan mereka." Jadi kami itu langsung berlari, kami tidak ada berlindung kalau untuk yang kami bertiga di depan. Tapi dengan setelah kami berlari sampai di arah peninjauan itu ada warung, jadi kami di warung itu untuk berlindung dari batu, Bang, menunggu rombongan yang lain. Namun rombongan yang lain itu setelah kami berjumpa mereka bilang kalau mereka itu kan masih agak lebih di atas lagi. Jadi batunya itu banyak yang eee, apa namanya, jatuh-jatuh gitu, mereka sempat berlindung dulu di pohon sampai agak reda. Mhm. Ada yang terluka tidak pada saat erupsi itu di rombongannya Mas Bebe ini? Ada, Bang, kalau di yang aku bertiga di depan, saya sendiri tidak ada kena batu, tapi adik saya yang berdua itu ada kena batu. Salah satunya ada yang kena di pinggang seukuran kepalan tangan, lalu satu di kepala mungkin kecil, tapi untung dia pakai topi. Yang kena di pinggang itu agak biram, terus yang di rombongan belakang juga ada yang kena badan dan ada yang kena keril aja. Terus itu waktu perjalanan turun itu karena kami memang berlari-lari untuk turunnya biar segera secepat mungkin turun, salah satu adik saya itu ada kakinya yang keseleo. Mhm, mhm. Informasinya pada saat terjadi erupsi itu suasananya hawanya menjadi panas, lalu kemudian batu-batunya itu juga panas. Apakah betul demikian Mas Bebe? Kalau itu nggak tahu lah ya, Bang, soalnya kalau di kami memang tiba-tiba itu jadi kabut, jadi cuacanya memang jadinya terasa dingin kalau di kami, tapi batunya mungkin memang batu panas, soalnya batunya berbeda kayak batu yang dari dalam kawah, bukan Mhm. batu-batu besar yang di sekitar kawahnya. Oke, baik. Tapi akhirnya bisa menyelamatkan diri begitu karena sampai di pos saja atau memang ada yang menyelamatkan begitu dari tim Basarnas, Mas Bebe? Kebetulan kalau kami karena memang udah panik betul, kami langsung lari secepat mungkin ke bawah dan begitu kami sampai di pos BKSDA baru kami ketemu ranger yang baru mau gerak ke atas, Bang. Jadi kami nggak sempat di-rescue, kami survive sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri karena begitu kami sampai bawah baru ada tim yang mau naik ke atas untuk melakukan Oke. evakuasi.
Baik, ini artinya Mas Bebe sudah sempat sampai di puncak, lalu kemudian sudah turun begitu ya, Mas Bebe ya? Iya, betul Bang. Di hari Oke, Minggu jam 6 kami summit ke puncak, lalu turun ke tenda kami sekitar jam 10, sekitar jam 2 lebih kami turun ke bawah. Jadi tidak sampai sejam setelah kami turun dari area camp, ya. letusannya terjadi. Ya, Mas Bebe ini kan informasinya ada 75 yang melakukan pendakian ya. Berdasarkan pengamatan dari Mas Bebe saja nih, ketika melakukan pendakian sampai di puncak lalu kemudian turun lagi, benar nggak sih jumlahnya itu 75 atau jangan-jangan berdasarkan pandangan atau pengamatan Mas Bebe itu jumlahnya lebih banyak dari 75? Eee, Kalau saya nggak salah sih, rasanya mungkin lebih banyak dari 75 Bang. Hmm. Karena yang pagi hari kami mau ke puncak saja itu kami bertemu dengan banyak banget orang di atas. Hmm. Mhm. Oke, baik. Terima kasih Mas Bebe telah berbagi waktu bersama kami menceritakan pengalaman pada saat terjadi erupsi di Gunung Merapi. Selamat siang, Mas Bebe. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.